Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Kisah-kisah dari Via selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri pesugihan kuntilanak di desa Puger. Puger Wetan, Jember, Jawa Timur sekitaran tahun 2000. Pagi itu angin berhembus membawa aroma amis yang menjadi khas perkampungan nelayan. Sebagian perahu baru saja tiba di tepi pantai, yang mana di atasnya ada beberapa nelayan dengan wajah lesu dan kulit mengkilap hitam. Wajah mereka tampak letih. Meskipun hasil tangkapan tak banyak, tapi cukup untuk makan. Sementara itu, ada yang tampak bersemangat untuk berangkat mengais rezeki. Mereka berjalan dengan senyum yang mengembang, menenteng ember putih bekas cat tembok yang diikat dengan selang hijau. Ember yang biasa digunakan untuk wadah bekal seperti nasi, sarung, dan juga tempat untuk hasil tangkapan jika sudah pulang. Sementara itu, di sudut tempat jauh dari pemukiman warga yang berjejer rapi, ada satu rumah mewah yang mencolok. Rumah berlantai 2 dengan cat berwarna krem, mobil, dan beberapa motor berderet rapi di halaman. Rumah itu milik Jumadi, juragan sampan yang memiliki belasan sampan. Selain kaya raya, Jumadi disegani oleh banyak orang. Sampan-sampan yang dia miliki menjadi tempat untuk para anak buahnya mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Di rumah itu tak hanya ada Jumadi dan Sulastri saja, akan tetapi ada 2 orang pembantu, yang satu bertugas bersih-bersih dan yang satu memasak. Namun mereka akan pulang setelah sore sebab Jumadi tak mau terganggu istirahatnya. Saat itu, Sulastri terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Wanita itu menatap langit-langit kamarnya. Air matanya terus saja jatuh di pipinya. "Tolong, tolong!" teriak Sulastri dari dalam rumah mewah itu. 2 pembantunya serempak berlari menghampiri sumber suara tersebut. Terlihat Sulastri terbaring di atas lantai marmer yang dingin. Dari sela-sela kakinya mengucur deras darah merah segar. "Ya Allah Mbak," pekik Tuti, salah satu pembantu Sulastri. Tuti menghampiri Sulastri dan memapa wanita itu. Ya, saat ini Jumadi tak ada di rumah. Seperti biasa, dia akan keluar setiap siang, entah itu ke pantai atau bertemu dengan kliennya. Dengan bantuan Uci, Tuti membawa Sulastri ke salah satu klinik terbesar di desa Puger. Hanya butuh waktu beberapa menit saja, mereka pun sampai sebab jaraknya hanya ratusan meter saja. "Suster, tolong suster, tolong!" teriak Tuti panik. "Sakit, Uci sakit banget Ci." Sulastri terus saja mengerang kesakitan. Tak butuh waktu lama, perawat datang membawa tandu dan memindahkan Sulastri. Para perawat membawa Sulastri ke IGD. Saat ini, Sulastri sudah ditangani oleh salah satu dokter dan perawat. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah yang lesu. Ini suaminya kemana ya?" tanya sang dokter keheranan.
Bapak kemana ya, Cik? Kok dari tadi nggak bisa dihubungi ya? Ujar Tuti kepada rekannya. Yang nggak tahu, Ti, mungkin Bapak lagi sibuk. Jadi begini ya, Mbak. Ini Bu Sulastri mengalami keguguran lagi. Saya sarankan untuk pergi ke dokter spesialis saja ya. Karena dalam setahun ini saya hitung sudah lebih dari 5 kali. Saya takut nanti malah rahimnya akan rusak. Jelas dokter berusaha tenang. Tuti hanya menganggukkan kepalanya. Sementara itu, di ruang UGD, Sulastri masih mengerang kesakitan. Perutnya seperti ada yang meremas-remas dan mengorek-ngorek dengan tangan. Perawat yang tengah bertugas pun kewalahan. Sudah beberapa kali obat penahan sakit disuntikan, akan tetapi tetap saja hasilnya sama. Sakit, tolong suster, sakit banget. Sulastri mengerang. Tak lama kemudian, Jumadi datang tergesa-gesa. Wajahnya tampak panik, keringat bercucuran, aroma amis ikan masih tercium. Laki-laki itu tampak gusar melihat sang istri yang saat ini tengah meringkuk di atas ranjang dengan tangan diinfus. Beberapa perawat kembali datang dan menyuntikkan obat agar Sulastri tidak merasakan sakit lagi. Selang beberapa menit, rasa sakit yang Sulastri rasakan sudah reda dan berangsur hilang. Cuma di tempat gugup, matanya berkaca-kaca. Dia duduk di samping sang istri dan memegang kedua tangannya. Setelah merasa lebih baik, Sulastri meminta pulang. Dia tak mau berlama-lama di klinik tersebut. Suasana di dalam IGD itu mendadak hening. Hawa dingin menyeruak, bau antiseptik begitu menyengat. Jumadi segera menemui dokter. "Dok, maaf, saya mau bawa pulang istri saya sekarang juga," ujar Jumadi dengan wajah tegang. Sang dokter menaikkan alisnya. "Pak, tapi istri Bapak masih belum pulih. Kalau ada apa-apa bagaimana? Kita tidak akan bertanggung jawab jika sampai ada hal buruk yang terjadi." Dokter itu menjelaskan dengan nada tegas. "Saya tanggung segala risikonya. Pokoknya saya mau istri saya pulang hari ini juga." Jumadi masih kekeh. Dengan terpaksa, dokter itu mengiyakan. Sulastri masih diam tanpa suara. Entah kenapa, tiba-tiba saja dia mencium aroma bunga kantil yang begitu menyengat dan hampir saja membuat dia muntah. Dari sudut ruang IGD, dia melihat sekelebat bayangan dan Sulastri sontak berteriak histeris. "Ya Allah, astagfirullahaladzim, apa itu tadi yang lewat?" Sulastri memegang tengkuknya yang meremang. Para perawat, dokter dan juga Jumadi masuk. Wajah Sulastri memucat ketakutan. Jumadi memeluk sang istri dengan sangat erat. Saat itu juga Sulastri dibawa pulang ke rumah oleh Jumadi, sementara kedua pembantunya tadi sudah terlebih dahulu pulang. Setelah mengurus administrasi, Jumadi pun memapa Sulastri ke dalam mobil dan segera pergi dari klinik itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, mereka pun sampai di rumah mewah nan megah itu. Dengan hati-hati, Jumadi memapa tubuh sang istri. Kini, Sulastri terbaring di kamar berukuran 6 kali 5 meter. Ukurannya sangat lebar dengan ornamen modern. Kasur berukuran besar dengan sprei motif bunga-bunga merah yang mencolok. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam kamar tersebut. Tuti, pembantunya, datang membawa nampan yang di atasnya ada gelas yang isinya hitam agak kemerahan. "Mbak, ini jamunya, minum dulu biar sehat lagi." Tuti memberikan segelas minuman yang terbuat dari rempah-rempah. Sulastri menoleh tak menjawab. Kehilangan kali ini membuatnya sangat terpukul. "Gak usah, Mbok. Percuma saja aku minum jamu. Tapi aku masih sering keguguran. Padahal aku baik-baik saja." Tuti mengusap tangan Sulastri. Dia iba kepada wanita tersebut. Kejadiannya selalu saja tak masuk akal dan tiba-tiba langsung keguguran. Padahal jika diperiksakan ke dokter kandungan, Sulastri itu kuat dan tidak ada masalah. Sementara itu, Jumadi sudah kembali bekerja. Dia tengah berdiri di tepi pantai. Di depannya
berjejer puluhan perahu yang bermacam-macam jenisnya. Sementara itu, di belakangnya pasar ikan yang sudah dipenuhi oleh pedagang dan pembeli yang saling tawar-menawar. Jumadi berdiri bersedekap, memandang tumpukan ikan di hadapannya. Sampan-sampan miliknya sukses menjaring ikan dengan jumlah yang besar. Berbeda dengan Haji Darman yang mendapat tangkapan ikan begitu sedikit. "Pak Jumadi, lihat, ikan-ikan kita besar-besar. Alhamdulillah, bisa makan enak setelah ini." Seru salah satu anak buah Jumadi sambil mengusap keringat yang menetes. Jumadi tersenyum ramah. Dia masih memantau beberapa kapal-kapal lainnya. Sementara itu, dari kejauhan, Haji Darman tampak kesal. 3 kapalnya semua hanya menghasilkan beberapa saja, tak banyak seperti milik Jumadi. Dari kejauhan, Jumadi melihat Haji Darman berjalan mendekat ke arahnya. Wajahnya memerah, rahangnya tegas. Karena tak ingin berurusan dengan Haji Darman yang saat ini berjalan semakin mendekat, Jumadi segera menuju ke arah sepeda motornya dan segera tancap gas pergi. Tapi sebelumnya ia berkata, "Lanjutkan pekerjaan kalian, bayaran di rumah saja nanti." Sementara itu, Haji Darman mengepalkan tangannya. "Kok bisa ya punya dia dapat banyak? Apanya yang salah? Caranya juga sama. Awas saja, aku akan buat perhitungan." Haji Darman berkata dengan wajah yang semakin memerah. Sementara itu, Jumadi yang niatnya pulang malah memilih berhenti di warung kopi langganannya, sebuah tempat kecil yang dindingnya menggunakan bambu yang dicat putih menggunakan kapur. Dia mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang kepada bapak-bapak yang tengah duduk bercengkrama. Tidak banyak, hanya 20 ribuan saja, tapi dibagi rata. "Pak Jumadi, dengar-dengar katanya Bu Sulastri keguguran lagi ya? Yang sabar ya Pak. Ya memang seperti itu hidup. Ada yang diuji oleh materi, tapi anaknya banyak. Ada yang diuji anak, tapi materinya melimpah seperti Bapak," ujar Bu Wulan, pedagang kopi tersebut. Jumadi hanya tersenyum getir. Tak ada orang yang mau seperti ini. Mungkin ucapan Bu Wulan ada benarnya juga. "Pak Jumadi, kok nggak coba pergi ke kiai atau orang pintar saja? Kok aku mikirnya ada yang janggal ya dari kejadian ini. Mosok tiap istri Bapak hamil selalu keguguran, padahal perutnya sudah besar?" Saran salah satu laki-laki yang saat ini duduk sambil ngopi. Jumadi masih terdiam. Dia selama ini tak percaya dengan hal-hal seperti itu. "Iya betul itu Pak. Saya pikir kok juga gitu ya. Bisa jadi ada yang tidak suka. Apalagi kan Pak Jumadi sukses. Atau jangan-jangan..." Di sini Bu Wulan tak jadi melanjutkan ucapannya. Jumadi dan semua orang sontak menoleh dengan tatapan penuh tanya. Mereka mengerutkan keningnya. "Jangan-jangan kenapa Bu?" tanya Jumadi, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba saja mereka mencium bau aneh seperti di kuburan setiap malam Jumat. Bu Wulan juga mendengar seperti ada yang memukul piring dengan sendok. Bu Wulan tak berani melanjutkan ucapannya. Dia hanya menggelengkan kepala dan kembali melayani pembeli yang saat itu meminta nasi. Bu Wulan tak hanya menjual kopi saja, tapi juga gorengan dan nasi pecel yang menjadi ciri khas daerah itu. Namun, saat wanita itu hendak mengambil piring, sekelebat dia melihat bayangan putih melintas dengan sangat kencang. Bu Wulan sontak saja kaget dan ia mundur. Hampir saja ia terjengkang. Semua orang sontak menghampiri Bu Wulan. Wanita itu matanya membelalak tak percaya. Bu Wulan masih mencoba menarik nafas. Lagi-lagi bayangan itu melintas. Akan tetapi kali ini sangat jelas. Wanita itu menoleh dengan mata merah berlumuran darah, membuat Bu Wulan berteriak kencang. Merasa semakin aneh, Jumadi tak jadi ngopi. Dia segera pergi dari warung tersebut. Ucapan Bu Wulan dan beberapa orang membuat kepalanya seperti akan meledak. Sesampainya di rumah, Jumadi mencari sang istri. Wanita itu
tengah duduk di ruang tamu. Wajahnya semakin pucat. "Dek, kamu lagi ngapain?" sapa Jumadi sambil duduk di sebelah sang istri. Sulastri hanya menoleh sekilas. Air matanya kembali jatuh. "Kenapa ini harus terjadi lagi sama kita, Mas? Kejadian ini bukan sekali. Anehnya, setiap mau keguguran, aku selalu merasa aneh. Badanku lesu, muntah-muntah, dan malamnya aku mimpi dikejar wanita berambut panjang. Katanya, anak yang aku kandung itu punya dia." Sulastri bercerita panjang lebar. Jumadi hanya bisa mengelus tangan Sulastri. Sementara itu, Tuti yang belum pulang mendengar percakapan itu sambil membawa susu hangat. Dia menghampiri majikannya. "Kok kayak cerita-cerita saudaraku ya, Pak? Apa ya? Namanya Kuyang. Namanya Kuyang kalau nggak salah. Ya bedanya itu ada di Kalimantan. Ya gini, Kuyang itu akan makan janin ibu hamil," jawab Tuti. Wanita itu duduk. Sulastri menoleh ke arah Tuti. Dia bukan tak tahu dengan cerita itu karena sejak kejadian 2 kali dia keguguran dengan ciri-ciri yang sama, Sulastri sudah mulai mencari tahu semuanya. Namun ini Buger, bukan Kalimantan. Ya, meskipun ada beberapa orang yang merantau dari sana, seperti Haji Darman dulunya. Dia pernah bekerja di pertambangan dan menikah dengan Retno yang merupakan wanita asal Kalimantan. Tiba-tiba saja angin berembus kencang, tercium aroma anyir seperti bangkai dan juga bau amis darah, bukan amis ikan laut. Semua mata tertuju ke arah sumber bau itu, namun aneh, tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah sebuah pilar berukiran dan juga tembok. "Mbok, ada tikus mati itu kayaknya. Tolong kalau beres-beres yang bener, ayo bersihkan dulu," pinta Jumadi. Tuti hanya bisa menurut tanpa rasa curiga sama sekali. Sementara itu, Sulastri masih terdiam. Pikirannya masih memikirkan ucapan Tuti. Dia pun berpikir, apakah istri Haji Darman itu adalah Kuyang? Lalu kalau iya, tidak mungkin hanya dia saja yang dimakan janinnya. Padahal masih banyak janin-janin lainnya. Meskipun ada yang mengalami serupa, tapi tetap saja kenapa yang paling sering hanya Sulastri saja? Apakah Haji Darman punya dendam ke Sumat? Keesokan harinya, dari arah pemukiman warga, suara riuh muncul. Ada yang menangis histeris, ada juga yang menjerit ketakutan. Dari rumah Broto, seorang nelayan yang baru beberapa hari berhenti bekerja dengan Haji Darman, lalu bekerja dengan Jumadi. Dari rumah itu suara itu berasal. Di lantai rumahnya berceceran darah segar. Anaknya yang baru beberapa minggu lahir hilang. Hanya tersisa potongan jari-jarinya saja. Istri Broto menangis meraung-raung. Suasana di tempat itu mendadak aneh. Aroma kemenyan menguar. Bunga melati bercampur dengan pandan. "Ya Allah anakku, kenapa jadi seperti ini? Siapa yang tega melakukan ini sama kamu, Nak?" Aneh ya, kemarin istri Pak Jumadi, sekarang malah istri Broto. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan berhentinya Broto kerja sama Haji Darman ya? Bisik-bisik beberapa warga. Sepertinya iya. Apalagi kan istri Haji Darman itu orang Kalimantan. Dia juga nggak pernah lepas jilbab meskipun di rumahnya. Katanya sih, dari yang sering aku dengar, ciri-ciri Kuyang seperti itu. Tuduhan para warga semakin kuat. Dia yakin jika istri Haji Darman adalah Kuyang. Apalagi dia tak pernah berbaur dengan tetangga dan selalu menutup diri. Saat itu, Sulastri dan Jumadi sudah ada di sana. Mereka terperangah melihat kejadian itu. Nafasnya menderu. Sulastri memekik dan menutup mulut dengan kedua tangannya. Broto memutuskan untuk memanggil Kiai Wahid untuk mencari keberadaan bayinya tersebut. Akan tetapi, Kiai Wahid saat mencoba menerawang tidak mendapati apapun. Semua warga semakin waspada, terutama kepada Haji Darman. Bahkan beberapa anak buah Haji Darman banyak yang takut untuk membantah, apalagi jika meminta uang. Haji Darman sendiri saat ini semakin angkuh, apalagi dia merasa disegani oleh banyak orang. Namun
Rasa benci kepada Jumadi masih menggebu. Dia harus membuat hidup Jumadi hancur seperti begitu. Saat para anak buah Haji Darman datang pagi-pagi sekali. "Pak Haji, saya mau kasbon Pak Haji. Anak saya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit," ujar anak buahnya dengan suara lirih. Pak Haji Darman berkacak pinggang. "Kamu kerja aja males-malesan malah mau pinjam uang. Dah, gak usah bawa anak kamu ke rumah sakit, ke tukang pijat saja," Pak Haji Darman membentak. Anak buahnya itu hanya mampu diam dan menundukkan kepalanya. Pelit banget Pak Haji. Coba aja kalau minjam sama Pak Jumadi, pasti langsung dikasih tanpa banyak ngomong. Gumam laki-laki itu lirih, tapi Haji Darman masih bisa mendengarnya. Haji Darman bisa mendengarnya dan membuat dia kesal. Ngomong apa barusan? Kalau gitu sana, pergi ke junjunganmu itu sama manusia sialan itu, geram Haji Darman. Anak buahnya terdiam. Dengan rasa kesal ia melangkah pergi. Beberapa hari sudah berlalu. Kali ini datang lagi dari rumah Painem menantunya yang datang dari kota dan akan melahirkan di sana. Tiba-tiba saja kandungannya yang sudah tinggal menunggu hari itu hilang. Tak ada darah, tak ada tanda-tanda keguguran. "Ya Allah, kenapa seperti ini mas? Kan aku udah bilang kita itu jangan pulang," menantu Painem berkata dengan nada tinggi. "Maaf Ndok, ibu juga ndak tahu kalau bakalan seperti ini," ujar Painem merasa bersalah. "Aku itu ngerasa aneh sama desa ini Bu. Semalam itu aku mimpi dikejar-kejar sama wanita, rambutnya panjang, terus wajahnya itu busuk Bu, banyak belatungnya, darahnya netes banyak banget, pokoknya baunya busuk kayak bangkai," menantu Painem bercerita sambil terus risak. Wanita itu menangis meringkuk. Pasalnya dia sudah bertahun-tahun menunggu kehadiran sang buah hati, akan tetapi justru hilang begitu saja. Anak Painem sendiri mendadak linglung akibat kejadian itu. "Ini gara-gara kamu mas, yang gak pernah mau dengerin omongan aku. Udah aku bilang kita dikontrakan aja, gimana kalau gini? Aku benci kamu mas." Malam harinya, tepat malam Jumat, suasana di kampung itu mendadak sunyi. Debur ombak yang menghantam karang biasanya terdengar, kini tak lagi ada suaranya, hanya desau angin saja. Para nelayan yang biasanya berangkat kali ini tak ada, hanya sesekali terdengar suara jangkrik. Rumah-rumah tertutup rapat, tak ada yang berani keluar, apalagi orang-orang yang memiliki balita. Berbeda dengan Jumadi, malam itu dia sudah meminta jatahnya sebagai suami kepada Sulastri, padahal sang istri masih belum sembuh, dengan dalih agar Sulastri hamil lagi dan siapa tahu kejadian itu tak terulang lagi. Tiba-tiba lampu mati, guntur bergemuruh, akan tetapi tak menyurutkan keinginan Jumadi. Ruangan itu sudah dipenuhi dengan suaranya, sementara Sulastri hanya pasrah. Air matanya sudah tak bisa dibendung lagi, namun dia tak bisa menolak karena takut dosa menolak sang suami. Suara jeritan Sulastri menggema saat itu bersamaan dengan lampu hidup. Sulastri tak sadarkan diri. Jumadi berbaring di sebelah sang istri dan meminta maaf. "Dek, bangun dek. Maafkan aku dek. Aduh, aku sudah bodoh membuat menjadi seperti ini." Tiba-tiba saja dari arah luar terdengar suara tawa wanita melengking dan memegahkan telinga. Jumadi beringsut, meraih selimut dan menutupi dirinya dengan selimut. Keesokan harinya, tepat azan subuh berkumandang, Jumadi bangun dan segera menuju ke kamar mandi. Akan tetapi aneh, dia tidak melihat Sulastri di sebelahnya. Jumadi sudah mendengar suara orang yang sibuk di dapur. Setelah mandi, Jumadi menuju ke dapur dan menghampiri Sulastri. Sulastri sudah berkutat di kompor, namun aneh, wanita itu tampak lebih segar padahal dia masih belum pulih. "Kamu tumben masak dek?" tanya Jumadi sambil mendekat. Sulastri tak menjawab. Dia hanya tersenyum lebar, senyum yang mampu membuat Jumadi mabuk kepayang. Dan di tempat itu mereka berdua kembali melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai, dia membersihkan dirinya dan memilih duduk di depan rumah. Namun aneh,
Dari arah pagar rumah, dia melihat Sulastri masuk membawa mukena dan sajadah. Jumadi menelan ludah berkali-kali. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya, memastikan apakah yang dia lihat itu benar adanya atau hanya ilusi. "Kok tumben udah bangun, Mas?" sapa Sulastri sambil meraih tangan Jumadi dan menyalaminya. Jumadi kembali meneguk ludahnya. Iya, kamu dari mana, Dek?" Sulastri mengerutkan keningnya heran, apalagi dengan cara Jumadi berbicara. "Masa masih tanya sih, Mas? Ya sholat subuh jamaah lah. Kamu kenapa kok kayak gitu? Jangan bilang kamu bawa simpanan ke rumah," jawab Sulastri ketus. Deg. Kata-kata selingkuh menghantam dada Jumadi. Dia sontak merubah raut wajahnya. "Kamu itu jangan aneh-aneh kalau mikir tuh, Dek. Aku kan jarang bangun pagi, jadi lupa," gila Jumadi. Sulastri tak mau berdebat pagi-pagi, tak ingin moodnya hancur. Setelah mendengar ceramah Kiai tadi, dia semakin yakin kalau ini semua adalah ujian. Meskipun belum memiliki anak, tapi dia diberikan berkah harta yang melimpah. Sulastri menghentikan langkah kakinya. Dari dapur, dia mendengar suara dentingan perabot, padahal kedua pembantunya belum datang. Biasanya jam 6 baru mereka datang. Perlahan Sulastri berjalan menuju ke arah dapur. Namun langkah kakinya terhenti tepat di ruang makan. Di meja makan sudah terhidang beberapa masakan yang menggugah selera, mulai dari ikan bakar, ikan goreng, kuah, dan juga beberapa masakan lainnya. "Mas!" teriak Sulastri nyaring, sehingga membuat Jumadi yang tengah duduk santai terperanjat kaget. Ia pun segera menghampiri Sulastri. Setelah sampai, Jumadi kembali menelan ludahnya. Pemandangan itu membuat dia merinding. "Siapa yang masak ini semua, Mas? Jangan bilang kalau kamu benar-benar selingkuh dan bawa wanita itu ke rumah ini." "Apaan sih kamu, Dek? Aku pesan itu kemarin. Barusan sebelum kamu datang ini diantar," jawab Jumadi berdusta. Namun Sulastri tak langsung percaya. Ada cara apa Jumadi melakukan ini semuanya? Tak seperti biasanya, Jumadi pun menjelaskan bahwa dia melakukan ini semua demi menghibur Sulastri yang baru saja kehilangan. Mereka memutuskan untuk sarapan, akan tetapi Sulastri merasa ada yang aneh dengan rasa makanan itu. Meskipun enak, tapi seperti ada bau aneh yang menyengat. Saat mereka tengah asyik menyantap sarapan, dari arah luar suara Rio kembali terdengar. Sulastri dan Jumadi memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Setelah sampai di luar rumah, Jumadi dan Sulastri kaget. Tepat di pohon mangga sebelah rumahnya ada janin yang hanya tinggal kepalanya saja tergantung. Di bawahnya ada seorang wanita dan laki-laki yang tengah duduk sambil menangis histeris. Itu adalah Suryo dan sang istri. Suryo, salah satu anak buah Jumadi yang beberapa minggu lalu saling adu mulut dengan Haji Darman. Jumadi dan Sulastri menghampiri. Mereka mencoba menenangkan beberapa warga. Sudah muak, mereka hendak menghampiri Haji Darman, akan tetapi ditahan oleh Jumadi sebab tak ada bukti. Sementara itu, Haji Darman dan sang istri tengah sibuk membuat terasi yang akan dikirim ke beberapa daerah. Kini jualan dia semakin laris semenjak berpindah usaha, meskipun beberapa sampannya masih jalan. Semua orang semakin yakin jika istri Haji Darman adalah kuyang. Namun ada juga yang menganggap kalau Haji Darman melakukan pesugihan dengan memakan janin-janin dan bayi-bayi tak berdosa. Apalagi beberapa hari yang lalu Haji Darman baru saja membeli mobil baru yang harganya fantastis. Beberapa bulan sudah berlalu. Sulastri muntah-muntah dan Jumadi masih sama seperti dulu, selalu minta dilayani setiap malam. Dia hanya berhenti jika Sulastri sedang datang bulan. Namun sudah 2 bulan lebih Sulastri tak datang bulan. Dia pun secara diam-diam memutuskan untuk mengecek apakah dia hamil, karena jujur dengan kondisi yang dialami beberapa kali membuat Sulastri trauma. Apalagi banyak orang-orang yang mengalami hal serupa. Tak hanya itu, banyak juga bayi-bayi yang mati mengenaskan.
Karena trauma, diam-diam Sulastri menunda kehamilan. Dia datang ke salah satu dokter untuk memasang susuk hormon demi menghindari kecurigaan dari sang suami. Dia memilih untuk menginap di rumah kedua orang tuanya yang berada sekitar 8 km dari rumah mereka. Aneh, saat berada di rumah kedua orang tuanya, Sulastri merasa lebih nyaman. Hawanya dingin tak seperti di rumahnya. Rumah itu memang tak sebesar seperti rumah dia dan Jumadi, tapi di halaman banyak tertanam pohon-pohon dan juga bunga-bunga. Rumah itu tidak memiliki gerbang. Di rumah itu hanya dihuni oleh ibu, ayah, dan adik Sulastri yang bernama Farel. Saat itu, Sulastri tengah duduk di ruang tamu, ditemani dengan wedang jahe. Kedua orang tuanya juga duduk di seberang dia, sementara sang adik sudah berangkat sekolah. "Dok, sampean kora mulai. Cuma di nggak marah tah?" tanya Rianto lembut. Sulastri mengulas senyuman lebar. "Boten ya, kulo sampun pamit kali Mas Jumadi. Kulo cuma kangen kali ayah sama ibu. Mas Jumadi nggih sampun paham." Sulastri pun menceritakan kepada ayahnya apa yang ia alami saat ini dan yang terjadi di lingkungan rumahnya. Laki-laki itu menghela nafas panjang. Dia pun menyarankan Sulastri untuk pergi ke kiai atau orang pintar. Mungkin saja di rumahnya itu ada orang syirik yang sengaja menanam sesuatu. Sulastri terdiam. Jika memang ada orang syirik kepada dia, lalu kenapa semua warga juga ada yang terkena dampaknya? Ayah Sulastri kembali berpikir. Katanya tidak masuk akal. Saat itu Sulastri juga bercerita kalau dia sering melihat kuntilanak di rumahnya. Bahkan dalam mimpinya Sulastri juga melihat kuntilanak itu. Rianto pun bertanya, apakah dulu sebelum beli tanah dan membangun rumah tidak dilihat dulu apakah tanah itu bekas kuburan? Karena tak masuk akal jika rumah baru tiba-tiba ada hantunya, kecuali rumah itu sudah lama tidak dihuni. Sulastri yakin jika tanah mereka tak bermasalah dan dia membeli dengan harga normal. Saat sedang saling bercerita, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki dengan baju compang-camping berdiri di depan rumah mereka. Seorang pengemis tua. Sulastri pun keluar dan memberikan uang. Laki-laki itu menatap lekat wajah Sulastri. "Semoga kamu segera diberikan momongan ya, Dok. Sabar, jangan pernah tinggalkan sholat." Laki-laki tua itu tersenyum dan segera pergi. Tapi aneh, setelah sampai di ujung jalan, laki-laki itu menghilang. Sulastri mengerjapkan matanya, tapi tetap saja tak ada. Dia bergidik ngeri. Masih pagi, ada-ada saja. Dia pun memilih duduk bersama orang tuanya lagi. "Kenapa, Tonduk?" tanya Rianto heran. Sulastri hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keesokan harinya, Sulastri dijemput oleh Jumadi. Setelah sampai di rumahnya, tiba-tiba saja aroma amis menguar dan hawa di rumah mendadak panas. Sulastri merasa bulu kuduknya merembang. Dia pun segera masuk dan menghampiri Tuti yang tengah bersih-bersih. "Tuti, gimana beberapa hari ini? Apa ada yang terjadi?" tanya Sulastri tanpa basa-basi. Tuti mengerutkan keningnya. Dia merasa aneh dengan apa yang ditanyakan oleh majikannya. Pasalnya, beberapa hari ini Sulastri selalu mengawasi dia saat sedang bersih-bersih. Tuti mengerutkan keningnya. Dia merasa aneh dengan apa yang ditanyakan oleh Sulastri. Tuti menjawab bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi beberapa hari ini. Kemudian Sulastri masuk ke dalam kamarnya. Namun beberapa saat kemudian Tuti melihat Sulastri tengah berdiri di belakang rumahnya. Aneh, kali ini Sulastri mengenakan pakaian yang belum pernah Tuti lihat sebelumnya. Saat hendak dihampiri, sosok Sulastri justru menghilang secepat mungkin. Tuti masih berusaha berpikir jernih. Saat itu, bersamaan dengan Sulastri yang turun dari lantai 2 mengenakan pakaian yang berbeda. Masa iya sih ada hantu pagi-pagi?
Gak lucu ah, batin Tuti sambil mengusap tengkuknya yang meremang. Tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari arah luar rumah. Kapal karam, bapak-bapak, ada kapal karam di laut, ayo lihat. Sulastri pun segera keluar. Dia meraih jilbabnya karena semenjak pulang dia memutuskan untuk berhijab dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tuti juga ikut. Sulastri berlari kencang, dia takut jika kapal itu adalah milik sang suami, akan anak buahnya juga tanggung jawab Sulastri dan Jumadi. Sementara Jumadi tadi langsung berangkat ke laut setelah menjemput Sulastri. Belum sampai di laut, dari atas terdengar suara burung gagak yang berbunyi nyaring di pagi hari. Saat sudah sampai, ternyata yang menjadi korban adalah Imamah, warga dari kota yang saat itu tengah hamil muda dan tak tahu jika hamil. Dia datang ke Puger untuk membeli terasi milik Haji Darman. Wanita itu tergeletak, darah mengalir dari kakinya, tubuh Imamah juga membiru, dia mati di tempat. Sang ibu menangis histeris. Imamah datang dengan ibu dan bapaknya. Sang suami baru saja berangkat ke Bali untuk merantau. Suasana di pasar ikan itu mendadak ramai. Kejadian ini justru membuat warga semakin yakin kalau Haji Darman adalah biang keladinya. Dengan usaha Haji Darman yang mendadak ramai dan sukses, serta sang istri yang berasal dari Kalimantan, sebab mereka tahu jika kuyang pemakan janin dan bayi itu berasal dari sana. Jangan gegabah bapak-bapak. Itu menuduh tanpa bukti, jatuhnya fitnah. Apalagi bapak-bapak tidak melihat secara langsung. Pak RT berusaha menenangkan. Bersamaan dengan kericuan itu, dari arah laut, kapal milik Jumadi datang dan membawa tangkapan ikan yang banyak sehingga membuat para warga berhenti berargumen. Mayat Imamah sudah dibawa pulang. Jumadi dan Sulastri melihat para pekerjanya menurunkan ikan. Setelah menghitung dan membagi rata sisanya, juga membayar, mereka pun segera pulang. Malam harinya, karena sudah beberapa hari Sulastri tak pulang, Jumadi akan meminta jatahnya. Beberapa bulan berlalu, tapi Sulastri tak kunjung datang bulan. Jumadi sudah bahagia kalau Sulastri hamil, namun sayang beberapa hari kemudian Sulastri pun datang bulan. Jumadi kecewa. Dia ingin sekali sang istri hamil. Jumadi tak tahu jika sang istri sengaja mencegahnya. Beberapa minggu sudah berlalu. Tepat di akhir bulan atau terbenamnya bulan, saat itu pasti tak ada bulan sama sekali. Seperti biasa, Jumadi akan turun ke laut karena kata Jumadi, setiap awal bulan harus diawali dengan hal baik agar ikan yang ditangkap selanjutnya banyak. Malam itu, Sulastri meminta Tuti untuk menginap di rumah. Tak kenapa, dia merasa takut tak seperti biasanya. Malam itu, saat mereka sedang tidur, terdengar suara orang tertawa lirih. Aroma melati menguar, akan tetapi Sulastri tak peduli. Dia memilih sholat dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Jumadi pulang. Wajahnya tampak lesu dan pucat, kantung matanya menghitam, mungkin karena dia kurang tidur dan angin saat itu sangat kencang. Sulastri menyambut sang suami. Dia menyalami tangan Jumadi, namun tangan laki-laki itu dingin seperti es. Akan tetapi Sulastri tak curiga, mungkin saja terkena angin. "Mas, aku buatin teh hangat ya. Habis itu kamu tidur," ujar Sulastri ramah. Jumadi menganggukkan kepalanya. Dia segera masuk ke kamar mandi dan dia membersihkan tubuh, tapi tak ada tenaga. Sakit semuanya. Tubuh Jumadi juga mulai timbul lebam-lebam, namun Jumadi diam tak bercerita pada Sulastri. Beberapa bulan ini memang tak ada lagi kejadian aneh. Terakhir adalah saat Imamah meninggal. Selain tak ada ibu hamil, juga tak ada lagi bayi-bayi. Banyak warga yang memilih mengungsi dari desa itu jika mereka tengah hamil dan punya bayi. Jumadi keluar hanya dengan menggunakan sarung.
Sulastri yang melihat hal itu langsung terkejut kala mendapati tubuh sang suami bengkak dan biru-biru. "Ya Allah mas, kamu kenapa? Kapalmu karam atau bagaimana?" Sulastri memberondong dengan beberapa pertanyaan. Jumadi tak menjawab. Dia justru berjalan menuju lemari dan memperhatikan pantulan dirinya dari cermin. Ya, tubuhnya saat ini seperti apa yang Sulastri katakan. "Gak tahu dek. Mana tehnya? Sini, aku mau minum," pinta Jumadi. Sulastri mendekat dan memberikan gelas berisi teh hangat bercampur dengan jahe. Uapnya masih mengepul. Tanpa menunggu lama, Jumadi meraih gelas tersebut dan meneguknya hingga tandas. Sulastri menelan salivanya. Teh itu masih panas, tapi Jumadi menenggaknya seperti minum air biasa. "Dek, aku mau tidur. Kalau ada anak-anak datang, bilang aja aku tidur," pinta Jumadi yang dibalas anggukan kepala Sulastri. Beberapa hari sudah berlalu. Jumadi masih terbaring sakit. Dia tak datang ke laut untuk melihat anak buahnya. Sementara itu, Haji Darman, tangkapan ikannya semakin banyak. Terasinya yang ia jual juga semakin laris. Petis ikannya digemari oleh orang-orang dari luar kota. Berbeda dengan Jumadi, saat ini tangkapannya sangat sepi dan beberapa anak buahnya banyak yang tak melaut. Saat itu dia merintih, merasakan sekujur tubuhnya sakit semua. Sulastri yang saat itu masuk dengan membawa semangkuk bubur terkejut melihat tubuh Jumadi yang semakin membengkak. Namun mata Sulastri tanpa sengaja menoleh ke arah jendela. Sosok wanita dengan rambut panjang berbaju putih, warnanya sudah kekuningan, berdiri membelakangi jendela. Dengan tubuh gemetar, Sulastri langsung saja menghampiri. Akan tetapi aneh, wanita itu justru menghilang. Sakit! Tolong, panas, sakit, Sulastri, sakit!" Teriak Jumadi. Tiba-tiba Sulastri sontak menghampiri sang suami dan tiba-tiba Jumadi muntah. Mata Sulastri membelalak. Dari muntahan itu keluar darah dan nanah yang baunya busuk dan membuat Sulastri mual. "Ya Allah, cobaan apa lagi ini, ya Allah?" Tuti juga muncul. Dia justru mundur dan tak berani mendekat. Dia iba kepada majikannya. Selama ini Jumadi dan Sulastri selalu baik pada dia. Setelah membersihkan muntahan itu dan memberikan obat pada Jumadi, Sulastri keluar. Ia terduduk di sofa ruang tamu. Tuti menghampirinya. "Mbak, kenapa nggak dibawa ke Kiai saja? Wah, aku yakin ya kalau Pak Jumadi itu kena santet. Coba deh Mbak pikir-pikir. Semenjak Bapak sakit, tangkapan ikannya menurun. Itu Pak Haji juga justru sekarang semakin kaya. Jangan-jangan dia yang udah nyantet Bapak." Sulastri sempat berpikir demikian, namun ia tak mau menuduh tanpa bukti. Belum sempat Sulastri menjawab, Jumadi sudah berteriak dari kamarnya. Keduanya segera naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar. Sulastri menghampiri sang suami. Jumadi mengerang kesakitan. Tubuhnya yang dulu putih bersih kini berubah hitam kebiruan. "Ada apa mas? Apanya lagi yang sakit?" tanya Sulastri dengan berderai air mata. Panas, panas." Bukannya menjawab, Jumadi justru berteriak histeris. Tubuhnya panas dan seperti ditusuk-tusuk. Sulastri sebenarnya sudah membawa Jumadi ke beberapa dokter sampai menjual 2 mobilnya. Akan tetapi tidak membuahkan hasil. Laki-laki itu kini semakin kurus dan hanya sisa kulit dan tulang. Jumadi juga merasakan nyeri di bagian sensitifnya. Saat itu Tuti berniat untuk mencari bantuan, siapa tahu ada yang mau membantu Jumadi. Sementara itu Sulastri mengusap lengan sang suami. Tiba-tiba saja Jumadi berteriak, jangan sentuh aku Lastri, jangan, kulitku sakit." Tiba-tiba saja mata Sulastri tanpa sengaja melihat ke arah bawah. Sarung yang dipakai oleh Jumadi terlihat cairan merah yang merembes bercampur putih. Sulastri menekuk ludahnya secara kasar. Dengan tubuh gemetar, dia melihat dan dia kaget. Area sensitif suaminya membesar, mengeluarkan darah bercampur dengan nanah. Tak lama kemudian,
kedua orang tua Sulastri, Rianto dan Bumila datang. Mereka melihat keadaan Jumadi. Sontak mereka menutup hidung. Bau busuk menguar dari tubuh Jumadi. Ya Allah, Dok, Sulastri, apa yang terjadi sama suamimu, Dok? Tanya Bumila sambil mendekat, tangannya masih menutup hidung. Sulastri sontak bangkit dan memeluk ibunya. Dia menangis dalam pelukan ibunya. Saat itu, Pak Rianto sebenarnya ingin merundingkan sesuatu tentang seorang kiai yang diberitahu oleh sahabatnya. Tanpa menunggu lama, Rianto pun segera keluar dan menjemput kiai yang sudah diberitahukan oleh sahabatnya. Sementara itu, Jumadi semakin kencang berteriak. Jari-jari kakinya juga tiba-tiba membusuk dan mengeluarkan darah dan nanah. Tanpa rasa jijik, Sulastri membasuhnya. Tapi tiba-tiba saja jari-jari itu terlepas. Astagfirullah. Sulastri, apa itu, Dok? Tanya Bumila, wajahnya merah. Ia mundur selangkah. Ya Allah, kenapa jadi begini ya, Bu? Sulastri terisak. Tak ingin aib ini diketahui oleh banyak orang, Sulastri pun turun dan meminta Tuti untuk pulang saja. Bumila yang berdiri di ambang pintu, dia melihat seorang wanita berdiri di jendela. Wajahnya penuh darah dan belatung, matanya menyala. Saat itu Jumadi kembali mengerang dari sela-sela jarinya, mengeluarkan cacing dan juga belatung. Bumila hampir saja muntah. Sulastri masuk dan ia kembali terisak. Dia bingung dengan keadaan sang suami. Tak lama kemudian, Rianto pun datang bersama dengan Kiai Musin, seorang kiai yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Saat melangkah masuk ke dalam rumah Jumadi, Kiai Musin sudah merasakan hawa yang tidak baik. Astagfirullah, ujar sang kiai. Ada apa, Kiai? Kiai Musin belum menjawab. Dia memutar tasbihnya, melantunkan doa-doa. Dia semakin menggelengkan kepalanya. Sementara itu, para warga yang sudah tahu semua ingin melihat keadaan Jumadi. Mereka yakin jika Jumadi disantet oleh Haji Darman. Sulastri yang mendengar suara riuh orang, sontak saja turun dan memohon agar orang-orang tak masuk. Dia malu kalau mereka sampai melihat keadaan Jumadi yang menjijikan. Warga menghargai, mereka memilih menunggu di depan rumah Jumadi. Sementara Pak Rianto dan Kiai Musin menuju ke kamar Jumadi. Kiai Musin terkejut melihat keadaan Jumadi. Dia beristighfar berkali-kali dan menggelengkan kepalanya. Pak Kiai, tolong suami saya, Pak Kiai, pinta Sulastri. Kiai Musin mendekati Jumadi dan tanpa basa-basi ia bertanya, "Di mana kamu tanam itu semuanya?" Tanya Kiai Musin, membuat Sulastri dan kedua orang tuanya heran. Maaf Pak Kiai, tanam apa ya maksudnya? Tanya Sulastri heran. Kiai Musin menatap Sulastri. Jadi, Mbak juga tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Sulastri mengerutkan kening. Maksudnya apa Pak Kiai ya? Kiai Musin menghela nafas panjang. Kamu hampir mati, tapi masih belum mau mengaku, Jumadi. Jumadi akhirnya bercerita kalau selama ini dia melakukan ritual pesugihan kuntilanak, di mana setiap akhir bulan saat ada bulan dia harus berhubungan badan dengan sosok kuntilanak itu. Lalu janin yang dikandung dan keguguran itu adalah tumbal yang dimakan oleh sosok kuntilanak tersebut. Bahkan janin-janin dan bayi yang menghilang dan mati tragis itu juga termasuk tumbal dari kuntilanak itu. Sulastri meluluhkan tubuhnya di lantai. Biadab kamu, Mas. Biadab. Matilah kamu dengan rasa sakit dan dosa-dosamu. Kiai Musin membaca doa. Dia meminta air. Setelah dibacakan doa, air itu disiramkan ke tubuh Jumadi. Dari arah luar, warga mendengar suara teriakan. Tubuh Jumadi mengeluarkan asap, dan saat itu juga dia menghembuskan nafas terakhir dengan tubuh membusuk. Sejak saat itu, Sulastri menjual semua hartanya dan memilih pulang ke rumah kedua orang tuanya.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, Jumadi. Ternyata semua teror yang terjadi di Desa Puger itu karena pesugihan kuntilanak yang dilakukan oleh Jumadi. Jadi Jumadi bersekutu dengan sosok kuntilanak untuk mendapatkan kekayaan, dan di situ dia dalam 1 bulan sekali ya harus melakukan hubungan badan dengan sosok kuntilanak itu. Waduh, serem banget. Dan juga ternyata apa yang dialami oleh Sulastri istrinya itu, keguguran yang berkali-kali itu ternyata janinnya diambil untuk menjadi tumbal. Bahkan juga orang-orang desa juga ikutan terkena imbasnya. Kurang ajar banget. Pantasan Jumadi baik ya, kasih duit itu keluarga. Jadi kayak apa ya, dia kamuflase atau flexing lah ya. Jadi orang lihat dia baik dan menuduh ke Haji Darman. Padahal Haji Darman ya memang si Haji Darman kesel ya, namanya saingan, maju saingannya terus belagu sombong, dia kesel. Tapi di sini kan Haji Darman langsung dibanting setir tuh. Wah, usaha ikannya lagi nggak rame, akhirnya dibanting setir. Tetap berjalan ya usaha ikannya, tapi dia menambah usahanya dengan usaha terasi. Waduh, luar biasa. Dan ada teman-teman juga yang dari Desa Puger ya. Ternyata Desa Puger ini adalah salah satu penghasil terasi terbaik di Indonesia. Waduh, jadi penasaran nih sama terasinya Desa Puger ya. Luar biasa sekali. Dan di sini juga bagaimana pada akhirnya tragis banget Jumadi tuh dari, mohon maaf ya, dari alat vital itu mengeluarkan cairan busuk ya. Karena mungkin efek dia begituan terus sama sosok kuntilanak itu ya. Dan akhirnya tragis banget sampai dengan Kiai Musin datang. Akhirnya setelah meninggal Jumadi, Sulastri pergi meninggalkan Desa Puger karena mungkin juga udah malu dan trauma lah ya pastinya ya. Dan ini keren banget nih kisah kayak begini, kita bisa mengambil hikmah yang baik. Jangan mudah menuduh orang ya. Karena orang-orang nuduh Haji Darman lakunya karena istrinya berasal dari Kalimantan dan dicurigai sesosok penganut ilmu kuyang. Dan memang jadi arahnya udah ke situ karena kuyang kan suka memangsa janin ya. Tapi padahal enggak sama sekali. Jadi kita nggak boleh menuduh tanpa bukti. Dan di sini menjadi hikmah buat kita semua ya teman-teman ya. Mari kita ambil yang baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Terima kasih Via Cornelia atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya videonya ini ke teman-temannya yang lain. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam bawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.